Selamat hari Minggu. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh kembali beribadah bersekolah minggu bersama-sama. Dan ibadah hari ini anak-anak di rumah dilayani oleh Ibu Guru Wiwin, Ibu Guru Lucy, Iya, dan Kakak Angel. Nah, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, mari anak-anak di rumah berdiri, kita menyanyi "Ku Masuki Gerbangnya". Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Silakan anak-anak duduk kembali. Saat ini kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 28. Mazmur 28, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Kata-kata yang dicetak keluar, Ibu Guru yang akan baca, dan kata-kata yang dicetak ke dalam, Ibu Guru Lucy dan anak-anak di rumah yang baca. Kita mulai. Tuhan perisaiku. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku, Aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. dengarkanlah suara permohonanku Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku. ke arah tempatmu yang maha kudus, Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya. tetapi yang hatinya penuh kejahatan, Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka. dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan, dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka. dan tidak membangunkan mereka lagi. Amin. Mari kita dengarkan perintah mengasihi dari Galatia 5 ayat yang ke-14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari anak-anak di rumah berdiri, kita menyanyi bagaimana aku harus mengatakannya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Allah. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Silakan duduk kembali.
Saat ini kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Lucy, namun sebelum itu mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa karena Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami sampai saat ini. Ya Bapa, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, biarlah apa yang akan kami dengarkan nantinya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Ibu Guru Lucy agar dapat bercerita sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Berkati kami Bapa agar kami dapat mendengarkan firman-Mu ini dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baiklah anak-anakku yang tercinta dan terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan dan belajar mengenai firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini terambil dari Markus 14 ayat 66 hingga ayatnya yang ke-72. Jadi Markus 14 ayat 66 sampai dengan ayatnya yang ke-72 akan menjadi perenungan serta pembelajaran buat anak-anakku sayang, bahkan kita sekalian semua. Apa kabar? Pastinya dalam keadaan yang luar biasa di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan ya. Selamat bertemu kembali. Di minggu ini kita akan bersama-sama belajar dan Ibu Guru yakin bahwa semuanya senang beribadah bersama Tuhan dan teman-teman serta keluarga dari rumah masing-masing. Anak-anakku sayang yang tercinta dan terkasih di dalam Tuhan, kita masuk dalam minggu-minggu sengsara atau minggu penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk anak-anak remaja, sekarang kita masuk dalam minggu sengsara yang keempat. Firman Tuhan minggu lalu masih sangat indah untuk kita ingat kembali, di mana Tuhan Yesus diperhadapkan di depan mahkamah agama. Dia dihina, dicaci, dibuatkan kesaksian-kesaksian yang pastinya palsu. Agar apa? Agar Tuhan kita Yesus Kristus semakin mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi anak-anakku sayang tahu enggak? Meskipun dibuatkan berbagai macam cara untuk dijatuhkan, dibuatkan kesaksian palsu, Tuhan tetap menyampaikan bahwa Dia adalah Mesias. Dia adalah juru selamat kehidupan anak-anakku sayang, kehidupan Bapak Ibu Guru, kehidupan kita semua. Ini semakin membuat mereka sakit hati, semakin membuat mereka marah, semakin membuat mereka bingung dan pusing menghadapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku yang tercinta di rumah, tahu enggak, saat itu ada seseorang yang hadir di situ juga menyaksikan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia adalah Petrus. Petrus ada di situ ketika Yesus diperhadapkan, diadili, dan dicaci di depan mahkamah agama. Ketika Petrus sedang asik-asik melihat kejadian tersebut, terpojok di suatu tempat, datanglah seorang hamba perempuan, imam besar, mendekatinya. Hai, engkau juga kan yang selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret tersebut? Petrus saat itu tidak bisa menjawab. Lalu dia menyangkal, aku tidak tahu. Lalu Petrus berlari ke serambi depan. Dan kembali perempuan tersebut menghampirinya dan berkata, orang ini adalah salah satu dari mereka. Atau dalam artian pengikut Tuhan Yesus saat itu. Datang lagi seseorang menghampiri dan berkata, hai, engkau orang Galilea. Sudah 3 kali Petrus diberikan pertanyaan dan 3 kali pula Petrus menyangkal. Dia menjawab, bukan aku. Bukan aku tidak kenal dia, aku tidak tahu dia, aku bukan bagian dari orang tersebut. Nah, anak-anakku yang terkasih di rumah, ketika selesai, ayam pun berkokok.
Petrus lalu mengingat, wah, benar yang dikatakan Tuhan kepada saya. Benar yang disampaikan guruku kepada saya. Ingat ya anak-anak sekolah minggu ketika mereka selesai makan malam, makan Paskah bersama murid-murid Tuhan Yesus. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Zaitun. Ketika dalam perjalanan Yesus sempat menyampaikan, dia katakan bahwa salah seorang dari kamu akan menyangkal saya. Tetapi dengan kesombongannya Petrus menjawab, saya tidak mungkin melakukan hal tersebut, guru. Petrus mengingat itu semua, ternyata dia sudah menyangkal Tuhan Sang Juru Selamatnya. Gurunya yang sudah membimbingnya, yang sudah mengasihinya. Dan ia pun mengingat semua itu, wah, barusan saya sudah menyangkal guruku. Barusan saya sudah menyangkal Tuhan. Betul yang Tuhan sampaikan. Dia lalu menangis terseduh-seduh dan dia menyesali semuanya. Anak-anakku sayang yang tercinta di rumah, di sini kita mau belajar bahwa keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kita lewat pengorbanannya dan penderitaannya bukan menjadikan kita sebagai orang yang sombong seperti Petrus. Dengan kesombongannya dia mengatakan bahwa dia tidak mungkin menyangkali Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Dia sudah menyangkalinya ketika ayam berkokok. Dia menjadi orang yang sombong. Oleh karena itu anak-anakku kita diajar untuk tidak menjadi pribadi yang sombong. Pribadi yang cuek sama orang. Pribadi yang mungkin membuat kita menjadi anak yang nakal. Tuhan berkorban, Tuhan memberikan kita keselamatan, Tuhan mengasihi kita, bukan untuk mengajarkan kita menjadi anak-anak yang seperti itu. Nakal, sombong, tidak dengar-dengaran, tidak taat. Tetapi Tuhan berkorban, Tuhan menderita, Tuhan sengsara untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Dan mau mengasihi siapapun di sekitar kita. Jadi anak-anakku yang tercinta, yang terkasih, dan yang berbahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pengorbanan Tuhan ini, mari kita jadikan sebagai sesuatu yang mau merubah kita. Dari yang nakal, kurang nakal, dari yang sombong, tidak sombong lagi, dari yang tidak dengar-dengaran lagi, dari yang suka membantah orang tuanya, tidak membantah lagi. Mau mengingat bahwa Tuhan menebus kita bukan untuk menjadi anak-anak yang nakal. Tetapi Tuhan sengsara, Tuhan menebus kita untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Sehingga ketika Tuhan mau memberikan kita berkat, kita layak menjadi orang-orang yang baik. Tidak lagi sombong, tidak lagi nakal. Tetapi berkat Tuhan itu akan kita terima dan pengorbanan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Jadi di minggu sengsara, minggu sengsara Tuhan yang keempat ini, ibu guru dan anak-anakku sayang serta kita semua mau mengingat bahwa Tuhan memberikan keselamatan untuk merubah kita menjadi sosok yang lebih baik lagi dari hari lepas hari. Sehingga pengorbanan Yesus membawa berkat bagi semua orang. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Mari anak-anakku yang tercinta dari rumah, kita membaca satu bagian firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita saat ini dari Markus 14 ayat 66 hingga ayatnya yang ke-72. Ibu guru ambil dari ayat yang ke-72, mari kita perhatikan. Ibu guru akan bacakan kembali. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Amin. Demikianlah firman yang telah kita dengarkan bersama. Kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Sebelum itu mari kita dengarkan nats persembahan dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-10. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Sementara persembahan kita berikan, kita menyanyi, sekarang beri syukur.
minggu ini kita punya aktivitas yaitu ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Bunyinya, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Buat anak-anak di rumah bisa menghafal dan membuat video dan dikumpulkan di ibu guru atau bapak guru masing-masing di tempat kebaktian. Baiklah anak-anakku yang kekasih dan tercinta dari rumah masing-masing, kita akan bersama-sama berdoa, kita doakan persembahan kita doakan keluarga kita, mama, papa, kakak, adik, semuanya, pemerintah bahkan bangsa dan negara kita juga doakan pemimpin agama kita, Bapak Ibu Pendeta, majelis, dan kita doakan semuanya, kita bawa di dalam doa-doa kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Bapa yang menyempurnakannya bagi kami semua, sehingga kami hadir menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Lewat pengorbanan-Mu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga Tuhan rela untuk mengorbankan dirinya dan memberikan karunia keselamatan bagi semua orang yang berserah hanya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi kami semua dalam pergumulan kami, Papa, Mama, Kakak, adik, keluarga dimanapun mereka berada. Bahkan anak-anak remajamu, anak-anak besarmu. Tuhan berkati, jadikan mereka generasi kuat di dalam Tuhan, di tengah-tengah keadaan dunia saat ini. Bapak terima kasih Bapak, pendeta kami, majelis kami, Tuhan berkati dan urapi. Pemerintah bangsa dan negara kami, apalagi dalam keadaan sekarang Tuhan, Engkau peliharakan kami, sehingga kami terpelihara sempurna di dalam kasih sayang-Mu. Kami pun berdoa Tuhan, bagi guru-guru, bagi rekan-rekan, tim multimedia dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan beri kesehatan dan kemampuan. Terima kasih Bapa. Bapa kami berdoa bagi persembahan kami, biar berguna bagi kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah dunia karunia Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Ini pengucapan syukur kami, permohonan kami, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Markus 13 ayatnya yang ke-11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Semua anak-anak berdiri. Untuk menutup ibadah kita, mari kita menyanyi, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Baiklah anak-anakku sayang yang tercinta dan berbahagia, kita akan bersama-sama memohon dan menerima berkat Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya.
Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak di rumah yang sudah setia mengikuti ibadah hingga selesai. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.